Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, ini Ibu berikan penjelasan tambahan dimulai dari bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron ya. Nah, seperti yang sudah pernah Ibu sampaikan kepada kalian bahwa konfigurasi elektron itu memiliki urutan penulisan. Dan urutan penulisan itu berdasarkan gambar yang Ibu berikan ini. Dimulai dari 1S, 2S, terus ke kanan, 2P, 3S, ikuti sesuai urutan tanda panah. Sampailah tiba di 8S ya. Nah, jika dibuatkan satu urutan panjang, maka urutan konfigurasi elektron menjadi 1S, 2S, 2P sampai ke 7P. Ya, dan ini harus kalian hafal. Jika kalian tidak bisa menghafalnya, kalian ingat saja gambar ini dan ikuti urutannya dari atas sampai ke bawah. Setelah itu, kita harus mengetahui jumlah elektron maksimum yang dimiliki oleh setiap subkulit. Dan ini sudah pernah Ibu sampaikan bahwa untuk satu orbital, maksimum elektron yang dapat mengisinya adalah 2 elektron. Subkulit S, maksimum elektronnya 2, subkulit P 6, subkulit D 10 elektron, dan subkulit F 14 elektron. Kita coba membuat konfigurasi elektron ya. Ibu sediakan atom kalsium dengan nomor atom 20. Nomor atomnya 20. Kita buat konfigurasi elektronnya. 1S, 2, 2S, 2, 2P. P elektron maksimumnya 6. Setelah 2P urutannya 3S, 2, 3P, 6. Setelah 3P, 4S, 2. Coba dihitung. 10, 20. Nah, inilah konfigurasi elektron dari atom kalsium dengan nomor atom 20. Bisa kan? Mudah bukan? Kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara menyingkat penulisan konfigurasi elektron. Semakin besar nomor atomnya, maka penulisan konfigurasi elektronnya semakin panjang. Jadi kita bisa menyingkatnya dengan konfigurasi elektron gas mulia atau kalau dalam tabel periodik itu terletak di golongan 8A. Dimulai dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Dengan masing-masing nomor atom helium 2, 10 neon, 18 argon, 36 kripton, 54 xenon, dan 86 radon. Nah, bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektronnya? Ini Ibu sudah buatkan rumusan tertentu. Kalian tinggal hafalkan urutan dari helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Caranya adalah, ini cara Ibu ya. He itu heboh, NE itu negara, AR itu Argentina, KR itu karena, XE itu serangan, RN itu ranjau. Jadi cara menghafalnya adalah heboh negara Argentina karena serangan ranjau. Itu urutannya. Nah, untuk penulisan konfigurasi elektron setelah helium dimulai dari 2S, neon 3S, argon 4S, kripton 5S, xenon 6S, radon 7S, dan seterusnya tinggal kalian ikuti urutan konfigurasi elektron yang ini. Yang panjang ini ya. Oke, Bu lanjutkan. Contohnya, oksigen dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya itu kan 1S2, 2S2, 2P4. Nah, 1S2, 2 ini nomor atom milik helium. Jadi bisa kita tulis dalam kurung He, 2S2, 2P4. Masih terlalu simpel kan ya? Kita coba yang aluminium, 13. Jadi kalau dibuat konfigurasi elektron seperti ini sampai 3P1. Ternyata dari 1S sampai 2P6 ini bisa kita singkat menjadi neon atau Ne.
Kalau dihitung jumlah elektronnya ada 10. 2 tambah 2 tambah 6. Neon itu nomor atomnya 10. Dimulai dari 3s. Nah, contohnya lagi besi Fe. Konfigurasi elektronnya kalau panjang seperti ini, nak, yang pertama. Tapi bisa kita singkat, bisa kita potong yang panjang ini dengan cara kita hitung nih jumlah elektronnya ada 18. Nah, elektron yang 18 ini kita ganti dengan AR. Nah, 18 kan dimulai dari 4S. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke radon dengan nomor atom 86. Kita coba ya. Ibu ambil contoh misalkan atom X dengan nomor atom 48 ya. 48X. 48X kalau kita buat konfigurasi elektron, penyingkatannya kita pakai ini kripton 36. Kita tuliskan dalam kurung KR. KR dimulai dari 5S. Tuliskan di sini 5S. 5S2. KR kan 36. 36 tambah 2, 36, 38. Yang diminta 48. Kita lihat di urutan sini setelah 5S apa? 5S, 4D, 5P, 5S, 4D. Kita tuliskan 4D. 4D 10. 4D 10. Kita jumlahkan ya. KR itu 36. KR 36 tambah 2, 38 tambah 10, 48. Nah, seperti inilah konfigurasi elektronnya yang sudah dibuat dengan penyingkatan. Oke, kita tentukan ke materi yang utamanya, yaitu tentang menentukan bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu disusun berdasarkan konfigurasi elektron dari elektron terakhir, ya nak ya. Bilangan kuantum ada 4. Bilangan kuantum utama yang menyatakan kulit ke berapa. Bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan huruf L kecil menyatakan subkulitnya. Bilangan kuantum magnetik menyatakan nilai orbitalnya. Dan yang terakhir bilangan kuantum spin yang menyatakan arah putaran elektron. Dan yang wajib kalian ingat adalah yang namanya bilangan itu sudah pasti berkaitan dengan angka. Jadi keempat bilangan kuantum ini ada angka-angka di dalamnya. Dan angka-angka itu disusun berdasarkan konfigurasi elektron. Mengenai penjelasan tentang keempat bilangan kuantum ini bisa kalian lihat di video ibu sebelumnya. Kita coba ya. Ada soal, tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur-unsur berikut. Ada 2 unsur, yang pertama F dengan nomor atom 9 dan SC dengan nomor atom 21. Kita coba kerjakan yang F ya. Yang F kita buat dulu konfigurasi elektronnya. 1S2, 2S2, 2 tambah 2, 4, yang diminta 9, 2P, 5. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum yang diambil adalah konfigurasi elektron terakhir. Jadi ini yang kita pakai ya untuk menentukan bilangan kuantum. Bilangan kuantum yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N. N-nya sama dengan 2. Dari mana 2? Dari kulitnya. Ini angka yang berada di depan, ini kulitnya. N-nya sama dengan 2. Setelah itu bilangan kuantum azimut atau L. Nah, untuk nilai L, nih ibu kasih penjelasan. Untuk nilai L itu kan berdasarkan subkulit. Subkulit ada 4. Subkulit S, P, D, dan F. Subkulit S memiliki nilai L sama dengan 0. P nilai L sama dengan 1. D nilai L sama dengan 2. Dan F nilai L-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini subkulitnya P. Berarti L-nya sama dengan 1. Nah, tinggal kita tuliskan. L sama dengan 1. Sampai di sini bisa dipahami? Berikutnya adalah bilangan kuantum magnetik atau orbital.
Subkulit P kita ketahui punya 3 orbital. Kita tulis dulu M sama dengan, kita gambarkan dulu orbital dari P. Ada 3 kotak. Ya. Dan di bawah kotak ini kita tuliskan nilainya. Yang di tengah itu 0. Maaf, yang di tengah 0, min 1, plus 1. Nah, si subkulit P ini tadi memiliki 5 elektron. Nah, 5 elektron ini yang harus kita tempatkan di dalam orbital-orbital ini. Kita ambil warna ungu. Tulisan elektron menggunakan tanda panah. Satu orbital maksimum diisi oleh 2 elektron. Satu mengarah ke atas, satu mengarah ke bawah. Namun, untuk menempatkan elektron di dalam orbital itu harus diisi dengan satu arah terlebih dahulu. Ada 5 elektron kan? Kita isikan ke dalam kotak-kotak ini. 1, 2, 3, 4. Terakhir adalah 5. Nah, elektron yang terakhir ini yang Ibu tulis menggunakan warna kuning, ini terletak di orbital yang nomor berapa? 0. Berarti harga M-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Sesuai dengan si yang terakhir ini. Letaknya di mana? Di 0 kan ya? Nah, selanjutnya adalah bilangan kuantum spin. Kita lihat yang terakhir juga nih, mengarah ke bawah. Bilangan kuantum spin ini ada 2 jenis, nak. S-nya bernilai plus 1/2 atau S-nya bernilai min 1/2. S bernilai plus 1/2 jika elektron yang paling akhir tadi mengarah ke atas. Mengarah ke atas. Ya, tandanya, tanda panahnya ke atas. Tanda panahnya mengarah ke atas. Tapi untuk yang bernilai min setengah, tanda panahnya mengarah ke bawah. Oke. Nah, karena elektron yang paling akhir tadi mengarah ke bawah, maka nilai S-nya adalah min 1/2. Jadi bilangan kuantumnya ini dia. Ya. Lalu yang kedua, 21 SC. Jika kita menggunakan penyingkatan, AR nomor atom 21 itu dekat dengan AR 18. Jadi dimulai dari 18 AR 4S. Nah, ini kita berarti menggunakan 18 AR 4S2, 18 tambah 2, 20, setelah 4S itu 3D1. Nah, kita lihatlah elektron yang paling akhir, yaitu ada di 3D1. Nah, bilangan kuantumnya kita buat berdasarkan yang ini. Kasih tanda panah, jebret. Nah, berapa N-nya? N lihat angka yang di depan. 3. Kulit ketiga. Kulit ketiga. Lalu L. L-nya berapa? Lihat D. Kita lihat di sini. D itu L-nya 2. Kita tuliskanlah L-nya 2. Lalu M. Orbital. Nah, si D ini orbitalnya ada 5. Lihat penjelasan Ibu sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, maaf ya nggak rapi ya. Nah, di bawahnya kita tuliskan angkanya yang di tengah pasti 0. Di kirinya min 1, min 2. Di kanannya plus 1, kanannya lagi plus 2. Nah, elektronnya berapa tadi di sini? 1. Elektronnya 1. Kita tuliskanlah elektronnya cuma 1 saja. 1 saja. Elektronnya 1 mengarah ke atas. Nah, elektron itu
Kan cuma satu nih, udah jelas kan? Elektronnya udah jelas kan, cuma satu nih. Di nomor berapa? Di nomor -2. Berarti berapakah nilai M? Nilai M-nya jadi, mana nih kursor ibu nih? Jadi nilai M-nya sama dengan -2. Karena berada di angka atau bilangan -2. Sekarang kita tentukan nilai S-nya. Kita lihat nih, elektronnya mengarah ke mana? Ke atas. Kalau mengarah ke atas, nih lihat, kalau mengarah ke atas berarti S-nya +1/2. Tuliskanlah S-nya +1/2. Dah selesai. Tada! Beginilah cara menentukan bilangan kuantum.